بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Azza wa Jal. Dialah pemilik, pencipta, pengendali dan pemberi rizki kepada seluruh alam. Kepadanya kita bersandar dan kepadanya kita senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat memberikan kita manfaat walaupun seluruh manusia, seluruh makhluk bersepakat untuk memberikan kita musibah. Dan tidak ada satu musibah pun yang akan menimpa kita jika Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dan mengalihkan musibah itu atau bencana itu dari kita. Maka kita senantiasa berharap dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia, nikmat, taufik dan hidayahnya. Kita sebagai hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang senantiasa memerlukan pertolongannya, maka mari kita gunakan semua nikmat yang telah diberikan kepada kita untuk kita jadikan asbab bagi kita untuk meraih rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, tak lupa marilah kita bersalawat kepada junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Alhamdulillah, pagi hari ini saya dapat sampai ke tempat ini untuk bersilaturahim, bertatap muka dan menyampaikan kajian rutin setelah sebelumnya saya absen. Ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan di luar negeri atau di luar kota. Maka alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melangkahkan kaki kita ke majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan amal kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan setiap langkah kita ke masjid ini dapat mengampuni setiap dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, bulan Rajab, kita sudah berada di penghujung bulan Rajab ini tanggal 23. Ya. Bulan Rajab ini salah satu bulan yang istimewa, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya surat At-Taubah ayat 36. Kemudian dirinci, diperjelas oleh hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang maksud minha arba'atun hurum, 4 bulan yang diharamkan itu adalah 1 bulan yang menyendiri antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab ini, dan 3 bulan yang berturut-turut, yaitu setelah bulan Syawal, yaitu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Di bulan Rajab ini, peristiwa yang paling fenomenal dalam sejarah perjalanan dakwah Islam, perjalanan dakwah yang dijalankan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah peristiwa yang sangat terkenal, yaitu yang kita kenal dengan
peristiwa Isra dan Mi'raj. Di dalam Al-Quran, peristiwa fenomenal ini diungkapkan di dalam 2 surat. Yang pertama adalah surah yang diberi nama Al-Isra itu sendiri. Surat Al-Isra ini ya, nama lainnya adalah surat Bani Israel. Surat apa? Bani Israel. Yang kedua adalah surat An-Najm, itu bicara tentang Mi'raj. Jadi dipisah ya. Allah berbicara tentang Isra itu satu hal, dan Allah berbicara tentang Mi'raj itu berada di surat yang lain, yaitu surat An-Najm di juz ke-27 akhir. Kenapa demikian? Karena walaupun ia menjadi satu kesatuan, ya, satu kesatuan, ya, peristiwa Isra Mi'raj ini tidak bisa dipisah, karena tidak ada Mi'raj kecuali didahului oleh peristiwa Isra. Juga tidak sempurna perjalanan Isra itu kecuali diakhiri dengan perjalanan spiritual, perjalanan vertikal dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Jadi ada 2 dimensi. Dimensi perjalanan horizontal dari bumi ke bumi, dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Baru kemudian setelah itu ada perjalanan vertikal, ya, yaitu dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Memang tujuan awalnya, tujuan akhirnya itu adalah Sidratil Muntaha, ya, untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Kalau sholatnya, sholat fardunya itu sudah ada sejak awal risalah. Nabi diangkat menjadi Rasul, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu sudah ada kewajiban sholat, ya. Tapi kewajiban sholatnya baru apa? 2 waktu saja. Pada waktu subuh, ya, dan pada waktu tengah malam. Itu dilakukan oleh Rasul dan sahabatnya yang baru mengenal Islam, ya, selama 10 tahun awal di Mekah. Ya, mereka sholatnya, berdoanya, walaupun ada di Mekah, ada di Masjidil Haram, tetapi kiblatnya adalah Masjidil Aqsa sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, itu dilakukan oleh Nabi SAW. Sholat ini sudah menjadi suatu kewajiban. Apalagi sholat malam. Jadi sebelum adanya sholat fardu, sholat tahajud itu wajib bagi umat Islam. Selama 10 tahun pertama. Kemudian ada sholat subuhnya. Semuanya menghadap kemana? Ke Masjidil Aqsa. Baru setelah itu ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka sholat yang sudah wajib sejak pertama Allah wahyukan, ya, kepada Nabi SAW itu, barulah ada perintah kewajiban sholatnya 5 waktu. Itu yang kemudian dijelaskan dalam hadis-hadis yang merinci tentang perjalanan Nabi menuju Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Ada dialog dengan Nabi Musa alaihi salam. Awalnya perintah sholatnya 50 kali dalam 1 hari. Coba bayangkan 50 kali. 50 waktu dalam 1 hari. Ya, tinggal dibagi aja 24 jam. Ya, dalam 1 hari ini ada 50 kali sholatnya. 50 waktu, ya kira-kira setiap setengah jam itu ada sholatnya. Nah, kira-kira Bapak ini sanggup apa enggak itu? Ya. Kalau 24 jam ada 50 kali sholatnya, ya, baru ya duduk, leyeh-leyeh, makan, nah setengah jam sholat. Habis itu, ya, habis santai mau tiduran, ada sholat lagi. Gitu ya.
Di tengah pekerjaan, tiap jam itu ada 2 kali sholat. Gitu. Nah ini kan tentu saja qadarullah ya, Allah Maha Tahu ya, itu ingin mengajarkan kepada ya, kita umat Islam di akhir zaman ini bahwa ya yang disebut yang difardukan itu bukan hanya kuantitasnya, bukan hanya jumlahnya, tapi kualitasnya. Ya, kualitas sholat makanya dibuatlah menjadi 5 waktu untuk meringkas, untuk meringankan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sholat kita ini yang ada dalam syariat Islam, syariat yang pamungkas yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itu menghimpun semua gerakan-gerakan dan bacaan semua sholatnya Nabi dan Rasul. Ya. Jadi ibadah sholat ini ada dalam semua syariat yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gerakan sholatnya bermacam-macam. Ya, ada yang cuma berdiri saja, ya, ada yang ruku saja, ada yang sujud saja, ada yang duduk saja. Ya, makanya coba lihat itu kalau ada praktek ibadah sholat dari ajaran-ajaran agama ya dalam tradisi Yahudi atau Nasrani yang awal-awal, nah itu sisa-sisanya itu masih nampak sekarang. Ya, masih nampak ada yang sholatnya itu seperti umat Islam, cuma dia tidak sempurna. Ya, ada yang berdiri saja, ada yang berdiri terus rampung sujud gitu ya, terus diri lagi bangkit dan sebagainya. Nah, kalau ibadahnya Nasrani sekarang itu sudah tidak ada lagi sisa-sisa sholat seperti yang dilakukan oleh Nabi Isa. Nah, duduk-duduk nyanyi-nyanyi itu bukan sholat namanya. Ya. Kalau Nabi Isa itu ya sholat sama seperti Nabi Muhammad, cuma gerakannya tidak sempurna seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Di dalam agama Yahudi juga sama. Ya, masih ada sisa-sisa kebenaran dan keaslian ibadah sholat yang dulu pernah diajarkan oleh para nabi dan rasul. Waktu-waktunya berbeda-beda. Hanya kemudian syariat Islam ini ya menyempurnakan bentuk syariat ibadah sholat ini dengan gerakan tertentu, bacaan tertentu, dimulai dari takbiratul ihram sampai salam. Dengan rukun-rukunnya, dengan sunnah-sunnahnya, ya, dengan waktunya yang sudah terpilih. Wahyu yang sempurna ini menentukan waktu sholat kita itu sesuai dengan waktu biologis manusia. Ya. Perjalanan tubuh manusia ini sesuai dengan waktunya, waktu istirahatnya, perjalanan perputaran siang dan malam, ya, terbit dan terbenam matahari itu disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan waktu kebutuhan hajat biologis manusia. Bangun tidur pagi-pagi kita sudah ya diperintahkan hayya 'alas shalah. Ini waktu yang al-bardain. Bardain itu waktu yang dingin. Ya, salatul bardain ini adalah salat isya dan subuh. Nah, ini waktu tubuh manusia ini mulai bereaksi. Ya, supaya apa? Memasuki hari baru, ya, siang yang baru ini dia sudah memiliki apa? Memiliki kekuatan mental, memiliki kekuatan spiritual. Kemudian setelah subuh ada terbit matahari, kemudian di tengah hari, ya, matahari ketika condong, ya, di tengah hari itu ada sholat zuhur. Nah ini juga sama dengan waktu biologis manusia. Istirahat, kita makan siang dan sebagainya. Itulah kemudian kita diperintahkan untuk apa? Sholat, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sore menjelang waktu matahari sudah mulai turun, ya, masuk masa-masa tenggelam, kita juga diperintahkan untuk sholat asar.
ya, waktu istirahat, waktu selesai kita pulang kerja, disesuaikan. Jadi di situ masuk malam ada sholat maghribnya, ya. Kemudian antara maghrib dengan subuh, kemudian itu ada sholat isya. Ini disesuaikan dengan waktu biologis manusia. Jadi perputaran tubuh manusia ini itu ada 5 waktu dan itulah waktu-waktu sholat kita. Subhanallah. Ya. Allah ciptakan alam semesta ini semua tunduk, sujud dan sholat kepada Allah. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Jadi di dalam surat Al-Isra itu ada ayat yang menyatakan, ya, semua makhluk-makhluk, ya, langit yang 7, ya, kemudian bumi semua dengan isinya ini. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Dengan semua apa yang ada di langit dan bumi itu semua bertasbih kepada siapa? Kepada Allah sang pencipta. Ya. Mereka bertasbihnya itu enggak ada batasan waktunya. Setiap waktu, setiap saat mereka bertasbih kepada Allah. Lah manusia ini, ya, diminta untuk bertasbih mengikuti, ya, sistem yang ada pada alam semesta. Ya, jadi kita sholat ini, kita mengikuti waktu-waktu sholat itu, bertasbih secara khusus kepada Allah Azza wa Jal, itu kita diminta untuk apa? Menyelaraskan, mengharmoniskan diri kita dengan apa? Dengan tasbihnya alam semesta. Alhamdulillah. Jadi antara manusia dengan alam ini apa? Ya, harmonis harusnya. Sehingga seharusnya tidak ada apa? Tidak ada bencana-bencana. Kenapa? Karena kita semua ini bertasbih kepada Allah. Kalau terjadi bencana, ya, yang disebabkan oleh fenomena alam, yang disebut dengan bencana alam murni, ya, itu tidak akan berdampak merusak kehidupan manusia. Ya, itu kalau manusianya bertasbihnya benar kepada Allah. Ya, tapi karena manusianya ini di satu sisi dia bertasbih kepada Allah, di sisi lain dia lebih banyak bertasbih memuja materi, ya, memuja harta, memuja uang, ya, memuja keuntungan-keuntungan duniawi, sehingga dia merusak alam, maka tasbihnya manusia ini, ya, sudah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lainnya. Sehingga kalau perbuatan seperti itu dilakukan oleh manusia, dia berbuat syirik kepada Allah, maka yang terjadi adalah dia merusak alam semesta ini. Ketika alam ini dirusak, maka alam itu akan memberikan, ya, akan mengembalikan perbuatan si manusia itu kepada dirinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik kepada diri sendiri, berbuat baik kepada alam, kamu akan mendapatkan kebaikan. Tapi sebaliknya kalau kamu berbuat jahat, berbuat kriminal kepada alam, maka kamu juga akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ya, maka itu terjadi apa? Bencana ekologis. Bencana ekologis seperti yang kita saksikan kemarin. Ya. Curah hujannya sama antara Sumatera dengan Malaysia, dengan Thailand, dengan negara lain yang ada di kawasan. Ya, intensitasnya sama besarnya. Tapi kenapa dampaknya kok berbeda? Di Malaysia yang turun air hujan saja. Air hujan sampai ke rumah-rumah, ke kampung-kampung, ya, nggak bawa lumpur, nggak bawa kayu-kayu. Nah, itu bedanya. Tapi kalau di Indonesia, di Sumatera, ya, airnya itu membawa lumpur, ya, menimbun pemukiman warga, kemudian bawa kayu-kayu besar-besar dari hutan, dari hulu. Nah, berarti kan ini ada apa? Ada sesuatu yang salah. Ada yang error. Ya. Nah, maka itu
Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan alam semesta. Ya, kembali kepada peristiwa Isra dan Mi'raj ini, ya, dalam surat Al-Isra ini disebutkan peristiwa Isra-nya. Ya, perjalanan yang luar biasa. Apa itu Isra? Ma'khudun min sara ay sara fil lail. Ya. Al-Isra itu diambil dari kata bahasa Arab sara yasri. Sara itu artinya berjalan. Berjalannya apa? Sara fil lail, berjalan pada malam hari. Ya, kalau jalannya di siang hari bukan asra namanya. Ya, bisa jadi apa? Jara yajri, atau bisa jadi apa namanya, berjalan itu saro yasiru, ya, saro yasiru, kul siru fil ard, berjalanlah kamu mencari rizki, mencari hikmah, pelajaran di atas muka bumi. Biasanya kalau perjalanan itu di muka bumi itu siang hari. Kenapa? Karena cuacanya apa? Cerah, ada matahari, ya. Kita mudah untuk membaca arah penunjuk jalan, mau kemana, mau ke kanan, ke kiri, mau lurus, mau kemana-mana, membaca arah itu mudah pada siang hari. Tapi kalau malam hari, nah, petunjuknya tertutup, ya, ditutup oleh kegelapan malam. Maka itu di sini apa? Isra, sara fil lail, berjalan di malam hari. Yang dimaksud adalah tilkar rihlatul azimah al-mubarakah allati sara fiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi suhbati Jibril alaihi salam bi lutfin minallahi wa takrim min Makkah ilal Masjidil Aqsa. Jadi yang dimaksud dengan istilah Isra, perjalanan malam hari, itu adalah perjalanan yang agung, yang penuh berkah, yang dijalankan oleh baginda Rasulullah SAW, ya, dengan apa? Ditemani oleh malaikat Jibril alaihi salam. Bilutfin minallah wa takrim. Dengan apa? Ya, perjalanan itu terjadi karena apa? Karena maha lembutnya Allah. Karena takrim, pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min Makkah, dari Makkah, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjid Al-Aqsa. Wal Mi'raj, Mi'raj itu artinya apa? Dari Al-Uruj. Al-Uruj itu su'ud, naik. Ya. Araja ya'ruju urujan, wa minhul Mi'raj. Ya. Wa huwa bil kasri shibhus silib, mif'alun minal uruj ay su'ud ka'annahu alatun lahu. Jadi yang dimaksud dengan Mi'raj itu, ya, adalah Nabi dinaikkan, al-uruj bir Rasul. Nabi dinaikkan dari Masjidil Aqsa ila samawati sab'i ila ma sya'allahu azza wa jalla fauqa dzalika. Dari Masjidil Aqsa itu, setelah Nabi berjalan dalam peristiwa Isra, diperjalankan ke langit yang ketujuh, sampai titik di mana Allah kehendaki yang di atas itu semua. Itu di mana? Sidratil Muntaha. Ini peristiwa Isra Mi'raj ini dijelaskan dalam hadis, ya, Sahih Bukhari, dalam hadis nomor 3887, kemudian dalam Sahih Muslim, ya, hadis nomor 149 dan 164, ya. Dari mana riwayatnya? Dari Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam haddatsahum an lailatin usriya bihi. Ini hadisnya panjang nih. Bainama ana fil hatim, rubbama qala fil hijr mubtaji'an idh atani atin faqadda qala wa sami'tuhu yaqulu fashaqqa
ma baina hadhihi ila hadhi. Qultu lil Jarud wa huwa ila jadbi ma ya'ni bihi. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, jadi Nabi menceritakan, ya, cerita ini beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Ketika aku sedang berada di Hijri Ismail, sedang duduk, ya, setelah waktu Isya, ya, habis maghrib, Nabi enggak beranjak dari tempat sholatnya, karena ada sholat maghrib, ya, sholat malam itu. Kemudian beliau bersandar di mana? Di Hijr Ismail. Ya. Kemudian datang seseorang, ya, malaikat datang kepada Nabi SAW, kemudian membelah dadaku antara ini sampai sini. Jadi antara dada, ya, tengahnya ini sampai di atas pusatnya, ya, di atas ada bulu-bulu apa itu? Bulu halus, ya, di atas pusar itu. Nah, sampai di situ, jadi dibelah dadanya Nabi kita Muhammad SAW min saghrati nahrihi, dari pangkal tenggorokan, ya, dari pangkal sini sampai awal muncul bulu halus, ya, sebelum pusat. Fastakhraja qalbi. Ya, kemudian malaikat ini apa? Mengeluarkan isi hati Nabi Muhammad SAW. Jadi hatinya dikeluarkan. Ya, ini dalam operasi, ya, pembedahan hati. Hatinya dikeluarin, tsumma utitu bi tastin min dhahabin mamlu'atin imanan. Kemudian didatangkan dengan sebuah bejana dari emas yang dipenuhi dengan iman. Faghasala qalbi, hati yang diambil tadi itu, ya, dicuci oleh malaikat Jibril. Ya, di dalam bejana terbuat dari emas itu, ya, dicuci dengan air Zam-Zam, thumma husyiya. Ya, kemudian diisi dengan iman, thumma u'ida, kemudian dikembalikan ke posisinya. Gitu. Jadi Nabi melihat sendiri proses, ya, bedah dadanya, ya. Jadi sebelum naik ke mana? Isra Mi'raj, sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, sebelum berangkat ke Sidratil Muntaha, dibelah dulu dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini mungkin cerita kisah yang yang luar biasa, ya. Nah, itu peristiwa pembedahan ini diceritakan langsung oleh Nabi. Nah, jadi Nabi itu dalam keadaan sadar. Ya, bagaimana caranya? Ya, dibelah itu enggak merasa sakit. Ya, kemudian diambil hatinya, ya, dicuci oleh Jibril di bejana emas itu, kemudian diisi dengan keimanan, ya. Ini luar biasa ini peristiwa ini, ya. Jadi sejak awal ini sudah memberikan sebuah pelajaran bahwa sebelum kita, ya, melaksanakan ibadah sholat ini, sebelum kita memulai pekerjaan-pekerjaan besar, kita harus mulai dengan perbaikan hati. Kita harus mulai dengan perbaikan jiwa kita, insya Allah. Maka itu di bulan Rajab ini kita persiapan hati kita, spiritual kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ya, kita benerin dulu hati kita. Kita perbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini. Jadi hati ini pangkal, ya. Maka itu memulai sebuah pekerjaan besar, ya, perubahan-perubahan besar, karena setelah peristiwa Isra Mi'raj ini Rasulullah SAW itu mengambil langkah-langkah besar.
Jadi dakwahnya ini sudah keluar dari apa? Keluar dari Mekah. Dakwahnya ini sudah mengalami ekspansi, ya, menyampaikan Islam ini kepada para suku-suku Arab yang datang ketika musim haji setelah Isra dan Mi'raj ini. Itu sehingga beliau menerima Bai'at Aqabah. Bai'at Aqabah pada tahun ke-11 Hijriah. Kemudian juga menerima Bai'at Aqabah pada tahun ke-12 Hijriah. Jadi 2 kali menerima bai'atnya itu. Nah ini jadi dibuka dada Rasulullah, ya, dibersihkan hatinya. Kemudian apa? Tsumma utitu bidabatin dunal baghal. Didatangkanlah sebuah kendaraan binatang, seekor binatang yang tingginya, ya, di bawah kuda. Wa fawqal himar, tapi lebih tinggi daripada keledai. Jadi antara keledai dan kuda, itu posturnya, tingginya. Abyad, warnanya putih. Faqala lahul Jarud, ya, berkata malaikat Jibril kepada beliau, huwa al-buraq. Faqala lahul Jarud, huwa al-buraq ya Aba Hamzah. Ada Jarud ini nama temannya siapa? Anas bin Malik, ya. Apakah itu yang dinamakan Buraq, wahai Abu Hamzah? Qala Anas, na'am, betul. Yada'u khatwahu inda aqsa tarafi. Ya, binatang ini, Buraq ini, dia meletakkan, ya, langkah kakinya, ya, yang belakang itu sampai ke ujung depannya. Fahumiltu alaihi. Maka kemudian Nabi dibawa dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, ya, menaiki Buraq ini. Nah, Buraq ini kemudian apa? Sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian ditambatkan di sisi tembok barat dari Masjidil Aqsa, itu yang dikenal dengan tembok Buraq. Ya, tembok Buraq ini yang sekarang dijadikan tempat, yang diklaim sebagai tempat suci oleh orang-orang Yahudi, yang mereka sebut dengan tembok ratapan. Ya, tembok ratapan, ya, mereka meratap, baca doa-doa, baca Taurat, ya, kemudian menempel-nempelkan jidatnya ke tembok, ya, tembok ratapan itu, ya, untuk apa? Untuk memohon ampun kepada Tuhan, katanya. Kemudian untuk meminta pertolongan dari Tuhannya Yahudi, ya, agar menurunkan Mesias. Mesias itu penyelamat bangsa Israel, ya. Kemudian mereka mohon kepada Allah agar dibimbing untuk apa? Untuk hadirnya Mesias ini, kemudian menghancurkan Masjidil Aqsa, lalu dibangunlah kuil Bait Suci yang ketiga atau kuil Sulaiman. Ya, itu cerita-cerita khurafatnya Yahudi. Ya, sampai sekarang mereka cari bukti-bukti arkeologis, gali-gali terowongan selama puluhan tahun di bawah Masjidil Aqsa, nggak ketemu. Ya, satu-satunya artefak yang mereka klaim itu adalah bekas penggalian sumber air yang digunakan dalam perjalanan ziarah, ya, jalan ziarah menuju kuil Sulaiman itu artefak yang ada di kawasan disebutnya itu Siloam, ya, terowongan
Nah, ini terowongan yang digunakan para peziarah Bani Israel zaman dahulu katanya. Ya, maka artefak Siloam ini ya oleh kerajaan Daulah Utsmaniyah ya dahulu itu sudah diselamatkan karena artefak itu milik umat Islam ya, diselamatkan, dibawa ke museum arkeologis di Istanbul karena itu tanahnya miliknya adalah wakafnya umat Islam. Ya itu si Netanyahu itu ya marah-marah ya minta supaya artefak katanya itu yang dibikin oleh Raja Israel zaman dulu minta supaya dikembalikan. Ya, karena itu katanya milik Yahudi. Padahal ya apa yang ditetapkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf itu jelas. Ya, waqala Musa liqaumihi ista'inu billah wasbiru innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Ya. Nabi Musa sudah menetapkan kepada kaumnya ya bahwasanya apa? Bumi ini semua milik Allah. Baitul Maqdis, tanah suci Baitul Maqdis ini adalah milik Allah. Yurithuha man yasha'u min ibadihi. Dia akan mewariskannya kepada siapa saja hamba yang dia kehendaki. Dengan syarat apa? Wal aqibatu lil muttaqin. Selama orang itu, kaum itu taat kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi bersyarat Allah memberikan tanah suci Baitul Maqdis ini kepada kaum-kaum berganti-ganti kaum. Ya, itu kenapa? Karena ada syarat takwanya kepada Allah. Ya. Kalau Bani Israel ya sudah tidak taat lagi, tidak bertakwa kepada Allah, ya, mereka menentang ya Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang diutus oleh Allah Azza wa Jal untuk menyelamatkan mereka, lalu mereka dustai, mereka tentang, maka mereka bukan lagi kaum yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa umat Islam ini ya itu meyakini betul bahwa tanah suci Baitul Maqdis ini adalah milik umat Islam? Ya, ini sudah dimandatkan, diwariskan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, karena kita ini adalah umat akhir zaman, umat pewaris risalah Islam yang sempurna. Ya, umat Rasulullah SAW, ya, umat yang terbaik. Ya, umat yang terbaik ini bukan hanya klaim, bukan hanya katanya-katanya, ya, bukan hanya klaim berdasarkan keturunan. Karena itu Islam ini bukan Arab, Islam bukan Jawa, Islam bukan Sunda, ya. Islam bukan Melayu. Islam itu untuk semua bangsa. Ya. Tidak ada disebut Islam ya, agama yang benar, satu-satunya wahyu dari Allah Ta'ala, lalu kemudian agama Islam yang universal ini diklaim sepihak, dinasionalisasi oleh satu suku bangsa. Ya, jadi Islam yang benar itu ya Islam yang universal, bukan Islam yang dinasionalisasi. Tahu Islam yang dinasionalisasi? Islam yang diklaim oleh satu suku bangsa tertentu. Kalau ada yang mengklaim Islam nasional, Islam yang dinasionalisasi, berarti sama dengan perilakunya Yahudi. Sama dengan perilaku Bani Israel.
Islam yang paling baik itu Islam Nusantara, pret. Islam paling baik Islam Arab, pret. Gak ada. Islam Arab, Islam Nusantara, ya, Islam Jawa, apalagi Islam Jawa, campur-campur sama kejawen, ya nggak ada begitu. Ya, Islam Sunda, Islam apalagi, ya Islam oplosan, ya campur-campur. Ya, agama ini bukan makanan yang bisa dimix. Ya, agama ini bukan pakaian yang bisa dipadu padan. Ya, atas bawah, ya disesuaikan dan sebagainya. Islam ini adalah ya desain Allah, sistem kehidupan. Dia berlaku universal, ya mengatur kehidupan manusia dengan aturan-aturan yang universal. Ya, Islam ini bukan milik satu bangsa tertentu. Ya, Arab kalau mengklaim Islamnya paling benar, yaitu sesat. Sebaliknya, orang Nusantara mengklaim Islamnya paling benar, Islam dia aja, itu juga sesat. Ya, Islam ini milik Allah, bukan milik satu suku bangsa tertentu. Nah, inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dalam peristiwa Isra Mi'raj itu apa? Menghubungkan ya tempat-tempat suci, ya mulai dari Mekah, Masjidil Haram, lalu kemudian ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ingin membebaskan Islam itu dari apa? Dari nasionalisasi Yahudi. Karena agama Islam setelah Nabi Musa wafat, ya, setelah Nabi Sulaiman dan Daud wafat, itu dinasionalisasi oleh orang Israel. Sehingga Islam yang benar itu adalah Islamnya Yahudi. Ya. Jadilah agama Yahudi. Ya. Nah, Kristen nggak mau kalah. Ya. Islam yang benar itu ya Islam yang dibawa oleh Nabi Isa saja. Ya. Lalu kemudian dia diklaim untuk pengikut-pengikutnya Nabi Isa. Walaupun mereka mengklaim ajarannya itu, ya itu juga didakwahkan secara universal, tapi universalisme atau keuniversalan Kristen yang diklaim oleh orang-orang Kristen itu nggak benar. Kenapa? Yang disebarkan ajaran Nasrani itu, yang disebarkan hari rayanya ke seluruh dunia, itu semua apa? Itu rekayasa buatan sisa-sisa hari raya pagan bangsa Romawi. Jadi nggak benar kalau dibilang Kristen itu agama universal. Ya, Kristen itu adalah romanisasi Islam yang asli, yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Apa itu romanisasi? Ya, Islam itu yang dibawa oleh Nabi Isa, ya, kemudian dirubah isinya, esensi tauhidnya, kemudian ibadah-ibadahnya itu ya dicampur aduk, dikemas ulang agar sesuai bisa diterima oleh kekaisaran Romawi. Ya, kekaisaran Romawi ini bangsa pagan. Dulu dia nyembah berhala-berhala, banyak dewa-dewa, ya. Maka ketika oleh Paulus ya diajarkan Kristen ini, kemudian diterima oleh Kaisar Konstantin, lalu kemudian pada abad ke-4 awal 4 Masehi, 325 Masehi, Kaisar Konstantin dari mana? Bizantium Timur mengumpulkan seluruh pemimpin-pemimpin gereja di Kekaisaran Romawi untuk menyepakati satu satu bentuk kekristenan, ya, yang tidak boleh bercampur dengan bid'ah-bid'ah, ya, tidak bercampur dengan bid'ah, tapi dia bawa bid'ah baru, ya, yaitu dengan apa? Menjadikan Tuhan itu sebagai oknum,
Isa sebagai Tuhan dan putra Tuhan, ya kan begitu. Nah, kemudian hari rayanya itu semua mengadopsi daripada hari raya yang diagungkan oleh bangsa pagan Romawi. Jadi Kristen itu sudah mengalami romanisasi. Ya, kenapa? Karena agama ini disesuaikan dengan kekaisaran Imperium Romawi. Ya, maka semua ya, ajaran-ajaran Kristen itu semua dibentuk ulang sesuai dengan apa? Tradisi pagan agama Romawi kuno. Nah, itu. Jadi klaimnya universal itu nggak benar. Sama dengan Yahudi. Ya, kalau Yahudi itu dia bilang universal tapi dipersempit, dinasionalisasi, ya, menjadi agama Yahudi, agama Israel, ya. Sementara Islam yang benar itu ya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya universal. Coba lihat universalitasnya Islam itu. Ya, nggak ada unsur-unsur budaya. Ibadah itu bukan unsur budaya. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Nggak ada budaya Arab, budaya Jawa, budaya Bugis Makassar, budaya Papua, ya, budaya Romawi, nggak ada di situ. Ya. Itu bahasa-bahasa Arab Pak Ustadz. Ya bahasa cuma media untuk mempersatukan umat. Ya, karena kiblatnya satu, ya, Qurannya satu, ya kita pakai ibadah itu pakai bahasa wahyu, bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bahasa Arab. Tapi bukan berarti ibadah Islam itu dipengaruhi oleh budaya Arab. Nggak ada budaya Arab sujud, ruku, nggak ada. Ya, budaya Arab pakaiannya terbuka, auratnya nggak ada. Ya, nah, ibadah dalam Islam itu semua adalah buatan Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan manusia. Ya, ucapan perkataannya, ya itu semua tasbih, takbir, tahlil, tahmid kepada Allah itu bahasa universal. Ya, bahasa universal. Makanya tidak ada ibadah pakai bahasa daerah. Ya, ibadah pakai bahasa daerah atau masjid, ya seperti gereja, nah, itu jadi pakai bahasa daerah hanya untuk komunitas daerah tertentu, ya masjid komunitas Jawa, ibadahnya pakai bahasa Jawa, pakai bajunya baju adat Jawa, yang lain nggak boleh. Nah itu masjid apaan itu? Itu masjid sesat. Ya. Masjid itu semua orang masuk, dia sebagai Muslim, dia orang Jawa, dia orang Betawi, dia orang Sunda, dia orang mana saja, suku bangsa mana saja, masuk menyatu, ya di masjid ini menghadap Allah pakai bahasa yang sama, itu bahasa ibadah Islam yang universal itu. Nah inilah suatu saat ini bukti, ya bahwa Islam ini adalah agama yang final dan otentik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dialami oleh Nabi SAW dalam peristiwa Isra ini, itu adalah sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang lain, ya. Ini sama, hadisnya dari Anas bin Malik juga. Ini lebih panjang lagi, disebutkan di situ sampai bertemu dengan nabi-nabi dan rasul di tiap tingkatan itu, ya. Ketemu dengan siapa? Ketemu dengan Nabi Adam, ya, farahababi. Kemudian di langit kedua bertemu dengan siapa? Nabi Isa, ya. Nabi Isa alaihissalam. Kemudian bertemu dengan Zakaria, ya. Kemudian di langit yang ketiga, ya, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris,
Ya, di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Ya. Langit keenam ya, bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, dan di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ini. Jadi bertemu dengan nabi-nabi ini. Ya. Kemudian setelah itu naik ke Sidratil Muntaha. Sampai di sana ya, Allah mewajibkan Nabi Muhammad kepada umatnya untuk apa? Salat 50 kali. Ya, irji ila rabbik fas'alhu takhfif. Kata Nabi Musa, kembali lagi kamu minta keringanan kepada Allah, karena umatmu gak akan mampu itu. Fa inni qad balautu bani Israil wa khabirtuhum. Karena aku sudah pernah mencoba ya, kewajiban sholat yang banyak, meskipun tidak sampai 50, ya, gagal. Ya. Bani Israel aja gak sampai 50, gagal. Gimana umat kamu itu? Ya. Maka pulang pergi. Ya. Minta keringanan. Maka sampai kelima, sholat 5 waktu, beliau diminta lagi oleh Nabi Musa untuk apa? Minta lagi keringanan. Kata Nabi, saya malu. Ya, sudah banyak dapat diskon. Ya, sudah dapat banyak keringanan. 5 inilah cukup, ya. Sama nilainya dengan 50 kali sholat. Nah, makanya satu sholat itu kualitasnya sama dengan 10 kali kita melaksanakan ibadah sholat. Ini hadisnya. Ya. Nah, di Masjidil Aqsa itu Nabi mengimami sholat para nabi dan rasul. Ya, mengimami sholat para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang di dalam riwayat itu ya, mengimami berapa? Jumlah nabi dan rasul itu ada 124.000. Ya, mereka semua sholat di belakang Nabi, bermakmum di belakang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tanda apa? Tanda bahwa secara simbolik risalahnya para nabi dan rasul ini yang dalam jumlahnya di sepanjang masa ini ada 124.000, mereka kemudian bersaksi, mereka kemudian mendukung, mereka kemudian bersumpah setia untuk ya beriman dan menolong dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu semua terjadi di mana? Di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis, ya. Ini simbol. Ya, makanya di situ apa? Klaim Yahudi yang menyatakan tanah itu, tanah Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis ini, ya, adalah mereka punya, ya, mereka klaim, itu dibantah oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. Ya. Apa bantahan Allah? Satu, ketika Allah menyatakan apa? Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Orang-orang Bani Israel ini kan mengklaim, kami inilah yang meneruskan warisannya ya Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu berkuasa di situ. Lah kami ini anak cucunya. Lah kata Allah, ya Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Kristen. Ya, Nabi Ibrahim itu adalah seorang Muslim. Demikian pula Daud dan Sulaiman, mereka ini Muslim. Mereka Tuhannya universal. Tidak pernah menjadikan Allah itu Tuhan nasional. Ya, ibadahnya ibadah nasional, enggak ada. Itu semua tradisi-tradisi kesukuan Yahudi sudah dinasah, dihapus dengan kedatangan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, makanya dalam Islam ini kita mesti bersyukur kepada Allah. Ya, bangga kita diberikan risalah yang demikian luar biasa, yang universal ini. Yang kedua, Allah membantah klaim Yahudi itu dengan apa? Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi az-zalimin. Ketika Nabi Ibrahim ya lulus dalam ujian itu, ya kemudian Allah angkat beliau sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia, maka Nabi Ibrahim bertanya, apakah keistimewaan ini akan didapat, akan diraih otomatis oleh anak cucu keturunanku? Apa jawab Allah? Qala la yanalu ahdi zalimin. Janjiku ini kepada kamu, hai Ibrahim, tidak akan didapat, tidak akan diraih oleh orang-orang yang zalim. Ya. Ya, katanya orang yang zalim ini sekarang siapa? Ya, Yahudi, Bani Israel. Itu mereka telah berbuat zalim. Mereka berbuat fasad, kerusakan di atas muka bumi. Makanya jangan suka mengklaim-klaim. Ya, saya keturunannya Ibrahim, kami keturunan Abraham, gitu. Kita mewarisi ini. Tapi kalian mengklaim warisan-warisan itu, tapi tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh kakek moyang kalian. Nauzubillah min zalim. Yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman, An-Nabiyyu aula, di ayat Al-Quran itu apa? Aula bil walladzina amanu itu ya. Apa namanya? Coba saya lihat dulu. Inna Ibrahim inna aulan nasi bi Ibrahim. Ya. Inna aulan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'u wa hadzan nabiyyu walladzina amanu. Orang yang paling berhak untuk mewarisi pusakanya Nabi Ibrahim, ya, ajarannya Nabi Ibrahim, ya, keharaman tanah suci Baitul Maqdis yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Siapa yang paling berhak? Inna aulan nas bi Ibrahim adalah lalladzina taba'u. Orang-orang yang mengikuti Ibrahim dengan istiqomah, walladzi wa hadzan nabiyyu, dan Nabi ini, itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ya. Jadi, Bapak Ibu dirahmati Allah, begitu banyak pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj ini yang menunjukkan, ya, kebenaran risalah Islam ini satu-satunya agama wahyu, ya, yang benar, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipersaksikan oleh seluruh nabi dan rasul pada malam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, pelajarannya adalah kita harus menjaga, ya, salat 5 waktu kita. Salat 5 waktu jangan kita anggap remeh. Inilah tiang agama kita. Kalau kita mengaku mukmin, mengaku muslim, tapi gak sholat, atau memandang sholat itu remeh, bahkan tidak wajib, ya, maka keislaman kita ini gugur. Ya, karena ciri utama yang membedakan antara seorang muslim dengan orang kafir adalah sholat 5 waktu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, menjaga keluarga kita, anak cucu kita untuk dapat terus istiqamah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim, insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Ini waktunya sudah sudah terbit ya. Cukup sampai di sini. Tadinya saya hampir gak jadi kemari karena semalam itu masih sakit. Ya, ini masih sisa-sisa flu, demam, udah 2 minggu. Ya, kemudian semalam juga sakit kaki saya itu. Tapi alhamdulillah jam 3:30 saya bangun, ya, kaki saya udah enak sehingga bisa datang kemari. Nah, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.